Baru minggu lalu ya, Pak Anies itu melakukan melakukan apa? Saya ada di sana, Iya, ngakunya sih memang beliau mengatakan identitas itu sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Oleh karena itu kita sama-sama mengedukasi di Masjid Al-Akbar di Surabaya. Saya tahu, saya di sana. Kira cukup panjang untuk jalan-jalan, untuk silaturahmi, apapun judulnya. Ini kan bagian dari sosialisasi dan kerja politik. KPU dan Bawaslu tidak bisa memperkarakan ini. Sekali lagi karena belum masuk jadwal kampanye yang dimulai 28 Oktober sampai 10 Februari. Makanya ke depan supaya tidak ada ribut-ribut, biar jelas aturan mainnya, ada hitam dan putihnya, KPU dan Bawaslu harus bikin peraturan ini. Bakal calon presiden 2024 dari Partai Nasdem, Anies Baswedan, pernah dikritik karena dianggap mencuri start kampanye. Larangan ini pula yang diungkit oleh Imam Masjid Islamic Center di New York, Amerika Serikat, Syamsi Ali, di akun Twitternya sembari mengunggah video dari akun TikTok. Dalam video tersebut, terlihat sejumlah wanita yang mengklaim diri sebagai pendukung Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Ganjar sendiri digadang-gadang akan menjadi lawan Anies di pemilu 2024. Emak-emak itu terlihat berkeliling dari rumah ke rumah sambil mengkampanyekan Ganjar sebagai calon presiden. Tampak mereka membagikan selebaran berfoto Ganjar serta sekantung minyak goreng. Ia mengatakan dirinya dari relawan Mak Ganjar mau memperkenalkan Ganjar. Sekalian sambil silaturahim memperkenalkan ini ada oleh-oleh. Mereka minta Ganjar didukung pada tahun 2024 agar Ganjar terpilih menjadi calon presiden. Kenal Ganjar gak? Ya. Kenal Ganjar gak? Siapa? Ganjar. Siapa? Gubernur Jawa Timur. Jawa Tengah. Setuju gak mau jadi presiden di 2024? Mudah-mudahan. Bang, setuju gak Pak Ganjar jadi presiden? Setujunya niat kan? Bahkan bukan hanya minyak goreng, mereka juga membagikan satu buah tas bergambar Ganjar yang diduga berisi sejumlah bahan pokok kepada warga Kalimantan. Tentu saja postingan tersebut mendapatkan respon beragam dari netizen. Publik menyepakati rasa heran Syamsi Ali karena relawan Ganjar tersebut sudah mencuri star untuk berkampanye. Bukannya ada larangan mencuri star, terlalu dini oleh-olehnya takut kelupaan. Yang dilarang curi star cuma Pak Anies, yang lain monggo wae. Ini sudah tidak etis mulai kampanye pakai nyogok lagi. Ini jelas-jelas kecurangan yang nyata. Ini politik minyak. Kalau Anies jelas curi star, gak etis, pelanggaran. Ini si B ternyata cuma sosialisasi, wajar nggak apa-apa. Biar publik tahu calon pemimpinnya. Sementara itu, sahabat Ganjar malah menggelar Ganjar Pranowo Festival 6 di lapangan parkir Mandala Krida, Yogyakarta. Alasan dibalik dipilihnya Yogyakarta sebagai lokasi terselenggaranya Ganjar Pranowo Festival karena keistimewaannya. Jogja adalah daerah istimewa. Kalau menyebut Yogyakarta sangat penuh dengan keistimewaan. Ganjar Pranowo Festival diisi oleh artis-artis top nasional. Selain festival musik, Ganjar Pranowo Festival juga dimeriahkan dengan pembagian door prize. Yang kedua, kemudian di dalam area yang saya sebut area tempat peribadatan tadi, terdengar pekikan yang sangat nyaring dan saya pikir ini sangat organisir. Anies presiden, Anies presiden, Anies presiden. Nah, ini buat saya ya, ini adalah sebuah mobilisasi massa buat saya ya. Nah, saya yakin Mas Ganjar itu ke depan ingin menjadi presidennya YouTube Indonesia. Kabar dibubarkannya Ganjar Pranowo Mania dibenarkan oleh Ketua Umum KIPI Mania Emmanuel Ebenezer. Pria yang dikenal sebagai loyalis Jokowi menegaskan ia tidak akan mendukung Gubernur Jawa Tengah untuk maju di Pilpres 2024. Hal tersebut ia ungkapkan lewat video yang diunggah di kanal YouTube Akbar Faisal. Karena kita yang mulai, kita juga yang mengakhiri. Mas Ganjar, buat apa kita mendukung orang yang tidak punya nyali? Udah nggak punya nyali, nggak punya gagasan, kita nggak mau. Tapi kan kalau di media sosial ini Pak Ganjar saat ini ramai juga gitu, maksudnya beberapa platform beliau kan ini. Saya yakin Mas Ganjar itu ke depan ingin menjadi presidennya YouTube Indonesia. Immanuel menuturkan, harapan yang selama ini digantungkan kepada Ganjar sebagai the next Jokowi ternyata keliru. Menurutnya,
Ganjar dan Jokowi terlampau jauh perbedaannya. Jadi, kita terlalu berharap narasi yang dibangun selama ini seakan-akan ia sosok pengganti Jokowi itu jauh sekali. Presiden Jokowi itu pemimpin yang hadir di tengah-tengah rakyat, bukan dasar kepalsuan, tapi oleh sebab kejujuran. Apalagi selama ini GP Mania tidak pernah melihat gagasan-gagasan dari Ganjar. Tidak hanya itu, nyali dan loyalitas yang menurutnya mesti melekat dalam pemimpin tidak ada. Ya, karena minim gagasan, apa gagasan tidak ada. Kemudian Ganjar, sosok yang tidak punya nyali, tidak punya keberanian. Tidak menjadi Presiden Republik Indonesia. Kalau soal kreasi, konten kreasi, wah top Ganjar. Mungkin di situ kali ininya tuh cocoknya Mas Ganjar. Berarti apa yang ditampilkan di media sosial, abang sendiri menilainya tidak sama? Ya tidak lah, namanya medsos ya kan, dia coba bisa kan dengan tim kreasinya dia menciptakan seakan-akan wah merakyat apa gitu loh, sangat humanis. Sekali saya tekankan, Ganjar orang sosok pemimpin yang sombong. Dirinya mengaku Indonesia butuh kepemimpinan yang punya nyali dalam keberpihakan. GP Mania dibuat oleh relawan Jokowi saat pemilihan Pilpres 2019. Pembentukan GP Mania sendiri mulanya dideklarasikan untuk mendukung Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Namun seiring berjalan, Ganjar tidak bisa menjadi panutan dan tidak punya gagasan. Ganjar sosok yang tidak punya nyali. Karakter Ganjar itu sangat feodalistik. Apakah ada peluang Anda menggiring atau menggeser dukungan itu misalnya kepada Anies? Kemungkinan itu selalu besar. Menarik. Ya contoh misalnya kayak Anies dinarasikan tokoh yang intoleran. Ya saya nggak mau tuh. Saya tidak akan masuk dalam narasi itu. Namun di sisi lain, relawan Ganjar lain yang menamai dirinya Ganjarian bersyukur Joman batal mendukung Ganjar. Pembina Ganjarian, Eko Kuntadi mengatakan, Alhamdulillah, akhirnya Immanuel tidak jadi duri lagi dalam relawan Ganjar. Ia mengatakan relawan yang merupakan kumpulan orang yang terikat dalam kesamaan visi. Menurutnya, relawan bekerja berdasarkan pertimbangan ideal, sehingga aneh jika relawan bubar atau berpindah dukungan. Ketika Noel mengatakan akan membubarkan GP Mania, gue bersyukur. Ketimbang ia merusak makna kata relawan. Relawan adalah kelompok yang terikat. Relawan bekerja berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ideal. Jadi aneh kalau ada relawan membubarkan diri, apalagi kalau nantinya pindah dukungan. Eko menuding Nul hanya mengincar jabatan. Ia menyebut keluarnya Joman dari barisan relawan Ganjar justru membuat situasi makin baik. Itu sih bukan relawan, tapi cuma politisi yang mengejar jabatan, tetapi menggunakan jubah kerelawanan. Ia bersyukur kalau akhirnya begini-begini sudah pergi sejak awal, biar nggak merusak makna kerelawanan. Segala cara kita kecewa dan sebagainya, itu oke lah. Tapi kali ini Noel bekerja dengan hati nurani yang jernih, sehingga kita harus berterima kasih. Terima kasih Noel. Kenapa sampai terima kasih? Ini suatu hal yang luar biasa. Kita semua, mungkin ada hampir 1 juta relawan Ganjar di luar sana. Sekarang ini sujud syukur kalau bisa. Ia menduga Nul berpindah mendukung Anies Baswedan ataupun Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Nanti juga terang, ia cuma pindah haluan, mau kandidat lain karena di GP dianggap tidak dapat apa-apa. Mungkin dagangannya nggak laku di barisan Ganjar. Tunggu saja, setelah GP Mania, mungkin nanti ada Anies Mania atau Prabowo Mania. Semua nggak tahu. Namun, alasan GP Mania membubarkan diri patut diacungi jempol. Pasalnya tidak bisa dinafikan bahwa Ganjar terlibat dalam beberapa kasus. Jadi ya soal mendukung Anies itu kan pilihan politik, ya biarkan saya yang tahu dan saya tidak bisa diintervensi soal pilihan politik saya. Selain Ganjar yang menurutmu tidak mengajukan apapun, yang lainnya juga sudah mengajukan apa belum? Ya Mas Anies kan sudah mengajukan gagasan perubahannya. Iya. Ketua Umum GP Mania, Immanuel Ebenezer, yang juga jadi relawan Jokowi di Pilpres 2019, mengatakan pembubaran akan dilakukan secara resmi. 100% tidak akan dukung Ganjar lagi. Immanuel enggan membeberkan alasan pembubaran itu. Ia juga tidak mau mengungkap arah dukungan kelompok itu setelah tidak lagi mendukung Ganjar Pranowo.
Ia meminta sejumlah pihak bersabar. Immanuel berjanji membeberkan semua hal terkait pembubaran GP Mania saat konferensi pers. Pokoknya nanti akan diungkap, tapi GP Mania dibubarkan dulu. Setelah bubar baru diberikan penjelasan. Saudara Immanuel Ebenezer, tolong jaga mulut Anda. Ya. Jangan sekali-kali mengatakan Pak Ganjar tidak punya nyali. Jangan sekali-kali mengatakan Pak Ganjar tidak bermasyarakat. Apalagi ente mengatakan Pak Ganjar Presiden YouTube, sangat-sangat kurang ajar. Ya. Sangat-sangat bodoh cara berpikir Anda. Sebelumnya, relawan Jokowi Mania yang dipimpin Immanuel Ebenezer membuat kelompok baru bernama Ganjar Pranowo Mania. Mereka menyatakan dukungan kepada Ganjar sebagai calon presiden 2024. GP Mania telah membuat deklarasi dukungan untuk Ganjar di sejumlah daerah. Mereka juga paling lantang membela Ganjar dalam prahara dengan PDIP. Salah satunya saat sejumlah politisi PDIP membentuk Dewan Kolonel untuk mendukung Puan Maharani. GP Mania membentuk Dewan Kopral untuk mendukung Ganjar. Dewan Kolonel ini kan para loyalisnya Mbak Puan. Kemudian ya kalau dianggap itu candaan ya tidak etis sekali lah. Kan diklarifikasi kemarin berapa hari yang lalu oleh Bambang Pacul tadi kok nggak salah dibilang bahwa Dewan Kolonel hanya candaan, tapi nggak pantas dong masa mau bercanda dalam situasi seperti ini, apalagi itu pejabat negara. Banyak alasan kenapa para pendukung Ganjar yang akhirnya mengundurkan diri. Ganjar dianggap sebagai pejabat yang paling bertanggung jawab dalam konflik Wadas. Konflik bermula saat pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat hendak membangun proyek strategis nasional, Bendungan Bener di Wadas. Bendungan Bener mencakup beberapa desa di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo. 2 desa masuk wilayah Purworejo dan 3 desa masuk wilayah Wonosobo. Lahan untuk bendungan itu sudah dibebaskan dan tidak ada masalah. Penduduk yang terkena proyek pembebasan lahan sudah pindah ke desa-desa sekitar. Jumlahnya tidak sampai 1.000 kepala keluarga. Kawasan itu penuh dengan pohon singon rakyat. Singon telah menjadi investasi rakyat yang hasilnya melebihi tanam singkong atau jahe. Pembangunan waduk pun sudah bisa dimulai. Harus diakui, pemerintah Presiden Jokowi sangat giat membangun waduk seperti ini, besar dan kecil di mana-mana. Segiat membangun jalan tol, Waduk Bener ini akan mengalirkan air ke arah selatan untuk menyuburkan pertanian di Purworejo 15.000 hektar yang kalau musim kering sangat tandus. Masih ditambah persoalan yang lebih berat. Air laut selatan mulai intrusi jauh ke utara di musim seperti ini. Air waduk nanti bisa mengatasi kekeringan itu, termasuk menahan intrusi air laut, termasuk mengairi persawahan di kawasan Kulon Progo tidak jauh dari Bandara Baru Yogyakarta. Sampai di sini baik-baik saja, semua berjalan lancar. Maka pekerja bendungan harus dimulai. Kontraktornya pun sudah ada, yakni BUMN yang ahli di bidang tata air, PT Brantas Adipraya. Tidak ada masalah, proyek ini memerlukan banyak batu sebab bendungan itu sangat besar. Panjangnya 543 meter, tinggi bendungan 159 meter. Bendungan itu akan menjadi yang tertinggi di Indonesia. Bendungan Jatiluhur saja tingginya hanya 96 meter. Salah satu pusat batu yang dicadangkan untuk pembangunan proyek Bendungan Bener adalah batu di Desa Wadas. Desa Wadas memiliki bukit batu andesit yang punya nilai ekonomi cukup tinggi. Tiba-tiba bukit batu Desa Wadas berubah menjadi bukit emas abu-abu. Daya pikatnya membuat mata hijau, izin-izin galian tambang pun dikeluarkan. Ada hutan kecil di atas bukit itu. Hutan itu dijaga dengan takzim. Mereka percaya hutan Bukit Batu adalah sumber mata air desa, mata air kehidupan. Terjadilah konflik antara penduduk dan pemilik izin, antara kekuatan doa dan kekuatan uang. Untuk doa pun lantas juga perlu uang. Konflik Wadas semakin panas karena disusupi isu politik. Konflik tersebut dikaitkan dengan proyek pertambangan batu andesit. Tapi panggal balanya adalah Ganjar Pranowo. Gubernur Jateng ini terbitkan izin dan IPL tambang andesit yang mencakup Desa Wadas. Nggak ada kaitannya dengan Bupati Purworejo. Kalau ada yang sasar ke sana, yaitu memang dimainkan oleh Bazar untuk menyelamatkan muka Ganjar Pranowo. Omong kosong soal tambang itu buat dibangun bendungan benar buat rakyat. Banyak orang tidak percaya.
Soalnya kebutuhan bendungan cuma 8 juta kubik, tapi tambang andesit itu diduga punya potensi 18 miliar meter kubik yang sudah terukur saja sampai 262 juta meter kubik.